Netizen tanah air tengah dihebohkan dengan kabar kedekatan antara presenter kondang Ruben Onsu dan artis senior yang kini juga berkarir di dunia politik, Desy Ratnasari. Tak sedikit warganet yang menduga bahwa keduanya menjalin hubungan yang lebih dari sekedar sahabat. Isu kedekatan di antara mereka berhembus usai Ruben memamerkan potret di media sosial bersama Desy. Mereka bertemu untuk makan malam sekaligus tukar kado dengan wajah yang tersipu malu. Namun setelah warganet mengaku baper melihat kedekatan mereka, Ruben dan Desy semakin menunjukkan keakraban di depan publik. Mulai dari membuat konten bersama di media sosial, menonton konser, menghadiri berbagai acara hingga menjadi bintang tamu di beberapa program televisi. Interaksi keduanya yang hangat sukses membuat banyak warganet semakin penasaran. Lantas, benarkah Desy justru merasa risih dengan sikap banyak orang yang menjodoh-jodohkannya dengan Ruben? Saya selalu care dengan siapapun yang sayang dengan saya. Saat ini mungkin karena Ruben sendiri gitu ya. Ruben itu sebetulnya dari dulu juga memang selalu kalau dia lagi ada sesuatu yang ingin dibicarakan, dia akan selalu berkomunikasi intensif gitu. Kalau lagi happy, selama dia baru mau menikah, dia cerita dia sudah menikah, selamatan rumahnya saya juga hadir. Acara-acara saya yang bersifat privat gitu ya, saya tidak mengundang banyak orang, biasanya ada Ruben, ada Kak Ivan gitu, selalu hadir, ada Alia Rohali pasti gitu ya. Untuk Kenapa dijodoh-jodohkan? Mungkin karena saya sendiri ya. Alhamdulillahnya mungkin orang udah nggak sabar pengen ngelihat saya sama siapa kali gitu ya. Saya juga nggak tahu sama siapa karena saya sendiri tidak pernah apa ya disebutnya ngoyo gitu ya, ngoyo untuk pokoknya tahun ini saya harus kawin, pokoknya tahun ini saya harus cari pacar, kalau enggak nanti diomongin orang terus. Enggak juga, fokus saya ya memperbaiki diri, bisa memberikan manfaat pada orang. Itu aja sih yang terpenting menurut. Desy mengaku dirinya memang sudah lama dekat dengan Ruben, bahkan dengan keluarganya. Keduanya sudah saling mengenal cukup dalam mengenai kehidupan masing-masing. Mengenai sejauh mana kedekatan itu terjalin, Desy enggan menanggapi secara gamblang. Menurutnya di usianya dan Ruben saat ini, yang terpenting mereka menjalin komunikasi dengan baik dan menebar kebaikan satu sama lain maupun untuk orang lain di sekitar. Kalau ditanya apa Desi sayang nggak sih sama Ruben, dia tuh karena Ruben juga care, sayang, saya nggak tahu lah bentuknya apa. Mau orang menginterpretasikan itu saya kan nggak bisa kontrol. Yang saya bisa kontrol, saya menyayangi orang-orang yang juga peduli kepada saya, sayang kepada saya, sayang kepada putri saya. Ruben adalah orang yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan anak saya selama dia di SMA, kan saya jadi pesantren. Saya tidak bisa mengontrol siapapun yang menginterpretasikan kedekatan kami. Yang penting segala sesuatu yang bisa saya kontrol lah yang saya lakukan yang terbaik untuk menjadi orang yang alhamdulillah dipercaya Ruben, untuk bisa mendengarkan, terbaik memberi energi positif, terbaik bisa membuat dia bahagia, itu kan menurut saya juga alhamdulillah ya. Yang tak kalah menjadi sorotan selain kedekatan mereka, Ruben juga dikabarkan akan menjadi seorang mu'alaf. Hal tersebut mencuat usai ia menemui Desy berbuka puasa dan sempat diajak pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah bersama. Hal itu semakin membuat warganet berspekulasi bahwa Ruben cukup serius untuk meminang sahabat dekatnya tersebut. Lalu benarkah Desy sudah mendapatkan restu dari buah hatinya jika memang akan menikah dengan Ruben? Ada Saya nggak tahu nantinya. restunya dari anak sendiri gimana? Anak saya tahu prinsip saya seperti apa. Kita ini tipe orang, kami diajarkan untuk bisa menjalani apa yang bisa kita jalani hari ini, berharap yang terbaik esok, berniat dan berencana berbuat baik. Ujungnya seperti apa, cuman Allah yang tahu, tawakal. Tapi kan harus ikhtiar katanya, iya, makanya ikhtiar saya adalah selalu sesuai dengan syariat Islam. Anak saya mungkin setuju karena dia udah kenal sama Ruben. Setuju apa? Setuju kami keluar, setuju saya mendengarkan, setuju saya mau menjadi teman yang berbagi, yang menyayangi dia pada saat dia sedang susah. Alhamdulillah. Mensupport dia apapun yang dia butuhkan, alhamdulillah.
Mungkin yang ketahuan adalah sama Ruben. Sebenarnya kita lakukan juga untuk orang-orang lain yang dekat dengan saya, tapi saya tidak expose karena bukan orang publik, bukan public figure gitu ya. Alhamdulillahnya gitu. Jadi mungkin anak saya kalau berbicara soal setuju, ya setuju aja orang kalau saya pergi. Sama ada anak saya juga kok. Kalau ada orang mau bersaudara dengan saya, ya alhamdulillah saya jalankan kebaikan. Kalau ada orang yang tidak mau bersaudara dengan saya nggak akan paksa. Dan saya juga tidak akan menyodorkan diri, ayo dong bersaudara sama gue bisa bantu lo dong. Enggak. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Kalau ada orang yang menelpon, karena menurut saya ketika seseorang menelpon saya meminta kebersamaan gitu, itu pasti udah ditakdirkan oleh Allah. Terkait kabar kedekatan Ruben dan Desi, Ivan Gunawan sebagai sahabat turut angkat bicara. Ia mengaku senang apabila mendapati Ruben bahagia. Menurut Ivan, setidaknya Ruben punya teman bicara terlepas apapun hubungan mereka. Di sisi lain, dirinya enggan mengomentari lebih jauh kedekatan Ruben dengan Desi, apalagi ia tidak banyak bertemu dan berinteraksi dengan Ruben, terlebih membahas tentang kedekatan mereka. Namun di balik semua kehebohan yang terjadi, bagi Ivan yang paling penting baik Ruben maupun Desi bahagia dengan apa yang sedang mereka jalani. Oh ya, alhamdulillah aku senang aja kalau ngeliat teman happy kan, senang gitu. Mau pacaran atau tidak, setidaknya Ruben punya teman bicara, teman berkomunikasi, teman bercanda. Nggak ada perubahan, sama aja. Mungkin karena aku ngeliat setiap hari ya, jadi aku nggak ngelihat ada perubahan yang signifikan gitu. Rambutnya baru ya, dia itu kan nggak bisa ngelihat aku keren ya. Ngeliat rambut aku dicet, rambutnya juga dicet. Dia kan labil ya, jadi dia ikut-ikut aku gitu. Berarti pionirnya kakak juga ya? Apa? Pionirnya untuk fashion kan? Sepertinya iya ya, tapi dia kurang mengakui ya. Gitu. Tapi yang jelas aku ngeliat Ruben senang, happy. Apa? Melihat ada bumbu asmara. Karena aku kan ketemunya di Brownies ya, jadi aku memang nggak banyak ketemu dan berinteraksi sih. Ya? Berarti tidak tahu menaut gaya hubungan keduanya ya? Enggak, biarin aja mereka yang menikmati, mereka yang senang, mereka yang bahagia. Berbanding terbalik dengan Ivan Gunawan, putra sulung Ruben, Bertrand Peto justru memberikan reaksi yang mengejutkan. Dalam live jualan bersama Sarwenda, ia seolah menampilkan ekspresi kecewa saat membahas kedekatan ayahnya dan Desi. Secara belak-belakan, Bertrand mengaku masih kecewa dan belum menerima atas perpisahan kedua orang tuanya. Ia juga merasa khawatir dengan kedua adiknya pasca perceraian Ruben dan Sarwenda. Dari aku mau ayah gimana atau mau romantis sama siapapun, karena Onyo kan selalu mikirin ke adik-adik gitu. Gimana pun nanti kalau adik-adik lihat kan, ya gimana gitu. Onyo aja belum bisa terima orang tua Ay dulu pisah, dan sekarang kan udah terjadi lagi gitu guys. Jadi kalau ditanya, hati Onyo belum bisa terima dan mencerna gitu. Aduh, apalagi kan adik-adik Onyo juga pasti kayak Onyo, rasa kecewanya masih tinggi gitu guys. Ya jadi jangan kayak gitu-gitu lagi ya. Semangat, sabar Onyo. Yuk kita live lagi. Ayo live lagi lah. Ya kecewa. Ayo sayang, beli lipstiknya nih. Oh ya senang bukan kecewa. Karena kakak nggak ngerasain orang tua kakak bisa, jadi kakak bisa gampang banget ngomong. Ini sama jadi Jibar ya. Mungkin nanti Jibar kalau udah ngerasain, nanti Jibar kalau udah kejadian ke orang tua Jibar, nanti Jibar rasainnya gimana? Saya tidak bisa mengontrol orang dari mulai komentar dan membuat cerita, dari yang paling mendukung sampai yang paling muak atau sebel sama saya. Yang mangga, buat saya mah yang penting doa yang baik. Alhamdulillah, semoga menjadi kebaikan juga bagi yang mendoakan. Kalau yang nggak suka sama saya gitu ya, pokoknya apapun gitu ya, haters lah, ya semoga jadi penghapus dosa buat saya, udah gitu aja. Honestly nggak ada sih, cuma ingin memperbaiki diri saja di umur saya yang sudah bertambah, ingin menjadi ibu yang lebih baik buat anak, ingin
menjadi sahabat yang terbaik buat teman-teman saya, yang menjadi kakak yang terbaik bagi keluarga saya, dan menjadi anggota DPR yang terbaik buat masyarakat yang merasa dan sudah memilih saya. Mereka merasa sudah dipenuhi aspirasinya, mendapatkan manfaat dari apapun tugas saya di DPR. Itu aja, Mary.